Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa kabar miu? Saya lihat contekan dulu ini. Lako miu kiwaraka? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidi sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Segala puji bagi Allah pemirsa, alhamdulillah Damai Indonesiaku kali ini spesial berkesempatan hadir langsung bersiaran dari Masjid As-Salam, Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, di kesempatan yang sangat luar biasa sekali ini bertepatan dengan ulang tahun Konawe Utara yang ke-17. Damai Indonesiaku hadir langsung bersiaran di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, tema yang kita angkat di kesempatan siang hari ini bertepatan sekali di penghujung akhir 2023. Semuanya pasti berharap untuk lebih baik, semuanya pasti mempunyai harapan, semangat yang lebih baik, dan juga capaian-capaian yang lebih baik. Itulah pemirsa tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu hari esok harus lebih baik. Alhamdulillah guru-guru kita setelah hadir di tengah-tengah kita ada Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Profesor Dr. Ustadz Abdul Muta'ali, dan juga nanti akan hadir di tengah-tengah kita Bupati Konawe Utara yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSI, insya Allah akan bergabung bersama kita yang akan berbincang-bincang sedikit mengenai Konawe Utara. Nah pemirsa, langsung saja di segmen satu ini kita persilahkan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri akan menyampaikan tausiah mengenai mempersiapkan hari esok adalah bentuk ketakwaan. Pemirsa, inilah Damai
sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali bisa hadir sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya iman Islam kita. Ukhuwah dan persaudaraan yang kita selalu mengaitkan ukhuwah saudara kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita hadir dari Sulawesi Tenggara di kabupaten yang sangat indah dan sangat luar biasa, Konawe Utara, bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua MUI dan Kepala Kemenak dan kepolisian dan aparat TNI dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat bersama guru kita Dr. Abdul Bota Ali, Ustaz Sufyan dan semua jamaah yang hadir yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepat berjalannya waktu. Tidak terasa umur kita terus bertambah. Saatnya ini kita introspeksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam dua dimensi. Dua ruang, yang pertama ruang, yang kedua adalah waktu. Kita mulai kehidupan di dunia ini dengan lahirnya kita di dunia. Dan berakhirnya kita dengan wafatnya kita. Pada saat kita lahir di dunia kita menangis. Dan orang di sekitar kita tersenyum dan bahagia. Maka berbuat amal salehlah. Isi kehidupan kita dengan kebaikan. Karena kehidupan kita di dunia sudah ditentukan. Kapan kita mulai, kapan kita berakhir. Maka kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Seharusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan esok lebih bagus dari hari ini. Pada saat lahir orang lain bahagia. Kita sendiri menangis. Maka beramal solehlah. Tanamkan kebaikan, bertakwa kepada Allah. Biar di akhir kehidupan kita, orang lain menangis, kita yang tersenyum. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan kesedihan. Mereka tidak merasakan ketakutan. Saatnya ini kita introspeksi diri kita. Kita perhatikan apa yang kita kerjakan kemarin. Mumpung masih kita dikasih umur oleh Allah, masih dikasih hidup oleh Allah, masih dikasih lisan untuk berzikir kepada Allah, masih kita punya harta kita gunakan di hal yang diridhai Allah. Kita punya anak-anak kita dididik menjadi anak saleh salihah. Agar sesudah wafat kita ada yang mendoakan kita. Harapan kita kalau bukan kita orang saleh, kita didik anak kita menjadi orang yang saleh. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita didik anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau kita jarang berinfak bersedekah, jangan kita didik anak kita demikian. Kita didik anak kita menjadi anak yang selalu berbagi. Tanpa orang lain meminta, dia selalu berikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisabilah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kalian akan ditimbang amal perbuatan kalian di hari kiamat. Pernahkah kita berpikir sebelum tidur, kira-kira sebelum tidur ini, karena kita tidak tahu esok kita akan hidup atau tidak, siapa yang hari ini aku zalimi?
Siapa yang hari ini aku fitnah, siapa yang hari ini aku berbuat kezaliman kepadanya, siapa yang hari ini aku mengambil haknya, siapa yang hari ini aku membuat saudaraku kesal karena tingkah laku dan ucapan kita. Bagaimana dengan lisan saya hari ini? Apakah hari ini menyenangkan hati orang atau melukai hati orang? Luka-luka di mulut gampang disembuhkan, pakai obat sembuh. Tapi luka-luka yang disebabkan oleh mulut sulit untuk disembuhkan. Lisan tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Coba introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apa yang kita lakukan di 2023? Agar tidak terulang lagi, bagaimana tingkatan ibadah kita? Makin hari makin bertambah, akhlak kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, ini panggilan khusus kepada mereka yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ittaqullah, selalu bertakwa kepada Allah. Gambaran takwa adalah bagaikan orang yang berjalan di jalanan yang ada di urinya. Kalau kita berjalanan yang di jalan ada di urinya, pasti kita lakukan dua langkah ini. Yang pertama mengangkat pakaian kita, yang kedua memperhatikan langkah-langkah kita. Begitu dengan takwa, meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap manusia, setiap diri kita harus memperhatikan apa yang kita bersiapkan untuk esok hari. Bayangkan, karena kehidupan kita bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya adalah ketika masuk surganya Allah. Maka orang pada saat meninggal mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Padahal dia sudah mau meninggal. Berarti kata ulama, kehidupannya bukan di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya adalah di dalam surganya Allah. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kira-kira saya besok mau lakukan apa? Walaupun besok masih di tangan Allah, masih ghaib yang kita tidak mengetahuinya, tetapi kita sudah merencanakan kebaikan. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi kita sebelum tidur saya niatkan tahajud. Walaupun tidak bangun, insya Allah dapat pahala tahajud. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, mereka yang ikut berperang bersama Nabi, pada saat mereka kembali ke kota Madinah, kata Nabi, ada sebagian orang di kota Madinah, mereka dapat pahala seperti kalian ikut berperang. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Mereka berada di Madinah, kok bisa dapat pahala dengan kita? Kata Nabi SAW, habasahumul udhr. Mereka terhalang oleh uzur. Mereka ingin ikut berjihad bersama Rasulullah, akan tetapi ternyata mereka itu ada yang mengalami sakit, ada yang menjaga kota Madinah, maka mereka semua ini mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Coba niatkan pada saat mau tidur, saya niat malam ini bangun sholat tahajud. Kalau kita tidak bangun, kita dapat pahala tahajud. Kenapa? Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu perlu niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang kita persiapkan. Bagaimana bekalan kita menuju Allah. Bukan tujuan manusia itu adalah dunia, tapi dunia adalah jembatan menuju surganya Allah. Coba lihat di tahun 2023, siapakah saudara kita yang merasakan sakit hati dari kita?
Siapa ya saudara kita yang meninggal dunia karena ucapan dan tingkah laku kita. Para jamaah ini dimuliakan Allah. Kalau kita tidak introspeksi diri kita saat ini, kapan waktunya? Apakah harus menunggu kematian menjemput ajal kita? Mumpung kita masih dikasih umur, dikasih hidup oleh Allah Jalla Jalaluh, dikasih lisan berbicara dan berzikir kepada Allah. Tidak pantas seorang muslim punya lisan yang digunakan berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran, tapi ternyata menggunakan lisannya untuk menggibah orang, memfitnah orang, menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Apalagi 2024 adalah tahun politik yang kita harus saling menjaga diri kita, jaga hati kita, jaga lisan kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menyakiti diri kita, bahkan kita yang akan merasakan kerugian tersebut. Pesan kita, pesan saya di akhir tahun ini, mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan mengajak rakyat kita di Indonesia bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang taat kepada Allah dan mengajak kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap orang di antara kita al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang mempersiapkan dirinya apa yang akan dia peroleh sesudah wafatnya. Silahkan tentukan pilihanmu. Anda bersama golongan orang saleh atau tidak. Kesempatan bagi kita duduk malam ini, salat tahajud malam ini, duduk berzikir sejenak, walaupun setengah jam, berkhalwat dengan Allah. Lupakan manusia, lupakan suami, lupakan istri, lupakan anak. Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberkenankan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita diingatkan kembali untuk bermuhasabah, untuk berkontemplasi. Sungguh ditegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai rencana ke depan, mereka adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Tidak ada waktu yang sia-sia, mereka disibukkan dengan perencanaan-perencanaan untuk lebih baik lagi. Sehingga ketakwaan kepada Allah lah akan terwujud. Lantas bagaimanakah ketika orang yang justru hari ini atau justru hari esok lebih buruk dari hari ini? Itulah orang-orang yang merugi. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.